Ada seorang pasien bernama Ibu Ani berusia 65 tahun didiagnosis dengan kanker paru-paru stadium awal. Setelah hasil biopsi keluar, dokter mengonfirmasi diagnosis tersebut dan memberikan penjelasan kepada Ibu Ani mengenai kondisinya. Setelah itu, perawat bertugas untuk memberikan edukasi lebih lanjut dan memastikan pasien memahami diagnosis serta langkah-langkah perawatan yang disarankan. Perawat pun menjawab, "Ibu Ani, saya memahami perasaan Ibu. Meskipun kanker paru-paru adalah kondisi yang serius, saat ini kondisinya masih dalam tahap awal, dan ada beberapa opsi pengobatan yang bisa membantu memperlambat perkembangan penyakit atau bahkan menyembuhkannya. Dokter akan bekerja sama dengan Ibu untuk memilih opsi terbaik, dan saya akan selalu ada mendukung Ibu selama perawatan." Perawat kemudian menjelaskan secara jelas tanpa menyembunyikan informasi atau memberikan harapan yang tidak realistis. Ia menjelaskan prosedur perawatan yang akan diambil seperti kemoterapi atau radioterapi, dan juga kemungkinan efek samping yang dapat terjadi. Dengan tetap jujur namun mendukung secara emosional, perawat memastikan bahwa Ibu Ani memiliki informasi yang benar agar dapat membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan. Kita bisa melakukan tindakan kemoterapi dan radioterapi untuk penyembuhan. Kita bisa melakukan tindakan kemoterapi dan radioterapi untuk penyembuhan kanker ibu. Tetapi sebelum ibu menyetujui, saya ingin memberitahu efek samping dari prosedur tindakan itu terlebih dahulu ya. Jadi, Ibu, efek samping kemoterapi itu bisa menyebabkan kelelahan yang seringkali muncul setelah sesi kemoterapi. Beberapa jenis obat kemoterapi ini memicu mual, namun biasanya dapat diredakan dengan obat anti mual. Dan kemoterapi ini sering menyebabkan kerontokan rambut karena obat menargetkan sel-sel yang berkembang cepat, termasuk folikel rambut. Dan bisa juga penurunan sistem imun, sel darah putih menurun, dan perubahan nafsu makan dan berat badan. Kemoterapi dapat menyebabkan perubahan rasa pada makanan sehingga pasien mungkin mengalami penurunan atau peningkatan berat badan. Nah, kalau efek samping dari radioterapi itu bisa iritasi kulit di area diradiasi, mungkin mengalami kemerahan, kering, atau iritasi. Sama seperti kemoterapi, radioterapi juga dapat menyebabkan kelelahan, terutama setelah beberapa minggu setelah pengobatan. Perubahan pada area diradiasi bergantung pada lokasi radiasi, dan efek samping spesifik dapat muncul seperti gangguan pernafasan jika paru-paru yang diradiasi atau gangguan pencernaan jika perut yang diradiasi, dan penurunan jumlah sel darah. Jika area tulang belakang atau tulang panggul terkena radiasi, jumlah sel darah merah dan putih mungkin berkurang sehingga meningkatkan resiko anemia atau infeksi. Ibu, kami semua di sini akan membantu Ibu melalui setiap langkah pengobatan ini. Ibu tidak sendirian dan ada banyak cara untuk mengatasi efek samping ini agar Ibu tetap nyaman. Kemudian, perawat berbagi beberapa tips sederhana yang bisa membantu mengurangi rasa lelah dan meningkatkan kenyamanan selama perawatan, seperti istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi, dan menjaga hidrasi. Ia juga mengingatkan bahwa tim medis akan selalu siap memberi dan membantu obat-obatan untuk meringankan gejala seperti obat anti mual. Untuk menciptakan suasana yang lebih positif, perawat mendorong Ibu Ani untuk melakukan aktivitas ringan yang ia sukai, seperti membaca buku favorit atau mendengarkan musik yang menenangkan. Ia bahkan memberikan contoh dari pasien lain yang merasa lebih kuat dengan mencoba tetap aktif dan positif selama perawatan. Terakhir, perawat berkata, "Ibu, kekuatan pikiran sangat besar. Ibu Ani sudah hebat sampai di sini. Dan kami bangga mendampingi Ibu melalui semua ini. Setiap hari adalah langkah maju untuk kesehatan yang lebih baik, dan kami akan ada di sini mendukung Ibu dalam setiap langkahnya." Dalam skenario ini, perawat menerapkan prinsip kejujuran dengan memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi pasien dan pilihan keperawatan. Perawat tidak menyembunyikan atau memberikan janji kosong, melainkan mendampingi pasien dengan empati sehingga pasien merasa didukung dan terinformasi. Kejujuran ini tidak hanya membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, tetapi juga membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan yang sangat penting dalam proses perawatan.